Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Kadek Dia Arisita Saraswati dengan NIM 2429061006. Nah, saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Undiksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal Bali dalam tata ruang dan kurikulum sekolah, khususnya di SMP. Seperti yang kita ketahui, Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Bali merupakan daerah yang terkenal akan budaya dan keindahan alamnya. Bali juga terkenal akan kearifan lokal yang membentuk identitas masyarakatnya sendiri. Di balik tatanan sosial, budaya, dan arsitektur yang khas pada kehidupan masyarakat Bali. Nah, selain itu terdapat kearifan lokal yang sudah terkenal di kancah internasional, yaitu Trihita Karana. Nah, secara harfiah, kita masuk ke pengertian Trihita Karana. Nah, Trihita Karana itu merupakan filosofi Hindu Bali yang mengajarkan 3 penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan melalui hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, yang biasa disebut dengan parahyangan, hubungan manusia dengan sesama yang sering disebut dengan pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan yang sering disebut dengan palemahan. Nah, dari ketiga aspek tersebut, masyarakat percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat tercapai apabila manusia mampu menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam 3 hubungan fundamental tersebut. Nah, kehadiran Trihita Karana bukan hanya sebagai pedoman spiritual bagi masyarakat Hindu, melainkan juga dalam perilaku dan kebiasaan keseharian masyarakat dalam kehidupannya. Nilai-nilai Trihita Karana tercermin dalam ritual keagamaan, etika sosial, pola interaksi, hingga arsitektur tradisional Bali. Dalam tata ruang perumahan maupun perdesaan, misalnya masyarakat Bali tidak hanya mempertimbangkan aspek fungsi dan estetika, tetapi juga menempatkan ruang sesuai kosmologi yang berakar pada prinsip Trihita Karana. Setiap bangunan, jalan, bahkan tata letak sawah memiliki makna filosofi yang mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Inilah yang menjadi arsitektur Bali begitu unik dan diminati oleh turis mancanegara. Bangunan itu tidak hanya sekedar merupakan bangunan fisik, tetapi juga membangun harmoni dalam setiap ornamen yang ditonjolkan pada setiap bangunan-bangunan yang ada di Bali. Nah, kita mengenal yang namanya 3 pilar Trihita Karana. Nah, adapun 3 pilar Trihita Karana yaitu parahyangan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, hubungan ini bisa ditunjukkan dengan cara seperti yang kita lakukan setiap hari, yaitu mengaturkan cana, kemudian mengucapkan syukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian setiap paginya kita biasa melakukan yang namanya Banten Saiban. Nah, itu merupakan perilaku yang menunjukkan di mana ada hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Nah, di mana di pawongan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa sosial yang ada pada diri manusia, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berinteraksi dengan sesamanya untuk menjalin komunikasi yang baik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pelemahan atau hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Nah, di sini memiliki tujuan yang sangat
positif di mana kita diminta untuk peduli terhadap lingkungan karena kita hidup di dalam lingkungan. Jika lingkungan tersebut tidak baik, maka kita tidak akan nyaman untuk berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, untuk menjaga lingkungan tersebut, kita diminta untuk melakukan gotong royong atau melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di sungai atau tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menggunakan sumber daya alam dengan secukupnya, tidak berlebihan. Karena jika berlebihan itu memiliki dampak yang sangat negatif untuk lingkungan. Bisa saja terjadi banjir, tanah longsor, kemudian terjadi erosi pada tanah. Nah, kemudian kehidupan yang harmonis dan seimbang di Bali hanya dapat tercapai jika ketiga hubungan ini terjaga dengan baik, di mana hubungan perahyangan, hubungan pawongan, dan pelemahan itu dilakukan secara merata atau balance. Nah, selanjutnya yaitu merupakan Trihita Karana dalam tata ruang dan arsitektur Bali. Nah, pada tata ruang dan arsitektur Bali, Trihita Karana memiliki fungsi yang sangat besar terhadap proses pembuatan tata ruang dan arsitektur tersebut. Nah, dalam parayangan atau hubungan dengan Tuhan, tata ruang pura dan tempat suci selalu berada di posisi hulu atau gunung. Nah, seperti di halaman kita, biasanya pada rumah orang Bali, khususnya orang Hindu, itu ada namanya merajan atau sangga. Nah, di sana posisi letaknya akan terletak di sebelah utara atau yang dikatakan sebelah tenggara, atau bahasa Balinya biasa disebut dengan Kaje Kangin. Nah, selanjutnya orientasi bangunan menghadap ke arah yang dianggap suci, yaitu Kaje Kangin. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Kaje Kangin. Nah, selanjutnya yaitu pawongan, hubungan antar manusia. Di mana rumah adat Bali disusun sesuai dengan fungsi sosial, di mana ada Bale Dauh, Bale Dangin, Bale Delot. Nah, bale-bale ini atau bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, Bale Dauh itu biasanya berfungsi untuk tempat tinggal atau tempat beristirahat. Kemudian Bale Dangin itu merupakan tempat melakukan upacara manusia yatnya, seperti pada acara pernikahan, kemudian acara kematian, maupun acara otonan atau metatah. Nah, kemudian di Bale Delot ini juga memiliki fungsi untuk tempat istirahat. Biasanya di Bale Delot ini berisikan dapur, berisikan kamar mandi. Nah, pada tantangan modernisasi dan relevansi Trihita Karana. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana setiap hari itu adanya perubahan atau modernisasi baik dalam segi bangunan, kemudian segi berpakaian maupun segi makanan dan gaya hidup. Nah, di mana jika dilihat dari fungsi lahan dan fungsi bangunan itu sudah mengalami modernisasi yang sangat pesat, di mana banyak alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Nah, di mana seharusnya lahan itu digunakan untuk menjadi lahan pertanian, lahan persawahan, kemudian lahan untuk hutan itu digunakan untuk membuat suatu usaha atau mendirikan bangunan yang dimana bangunan tersebut dapat mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan tersebut atau yang ada di lahan tersebut. Nah, kemudian selain itu juga karena alih fungsi lahan yang tidak sesuai, maka akan
berdampak pada padatnya pembangunan. Di mana kita ketahui di Bali ini banyak lahan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya, di mana dulu sebagai fungsi kawasan hijau, nah sekarang malah sebagai kawasan padat penduduk atau padat bangunan. Nah itu menyebabkan seperti kejadian kemarin itu di Bali terjadi banjir yang lumayan cukup besar dan membuat masyarakat Bali itu khawatir karena hal inilah yang mengakibatkan salah satu penyebab terjadinya banjir besar di Bali pada beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian gaya arsitektur modern sering abaikan kearifan lokal. Nah, ini seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat Bali yang membangun rumah itu menggunakan nuansa modern atau nuansa klasik, di mana orang-orang itu sudah mulai meninggalkan kearifan lokal yang tidak mengutamakan fungsi bangunan tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di Bali itu memiliki beberapa bangunan yaitu Bali Daje, Bali Dangin, Bali Dauh, dan Bali Delon. Nah, sekarang kita banyak temui rumah di mana hanya ada satu rumah. Nah, itu sudah memiliki fungsi dari bangunan yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu menurunnya kesadaran menjaga lingkungan. Nah, karena tuntutan hidup yang semakin tinggi ataupun gaya hidup yang semakin tinggi itu mengakibatkan masyarakat kadang-kadang cuek terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian membuang hasil produksi yang sudah tidak digunakan lagi itu di sungai, kemudian di lahan yang sudah tidak ataupun lahan kosong yang tidak digunakan oleh sang pemilik. Nah, di sana orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan membuang sampah-sampah yang tidak digunakan lagi. Hal tersebut membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditempati seperti hal sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu relevansi Trihita Karana. Nah, Trihita Karana itu menjadi pedoman keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis. Kedua, Trihita Karana mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis budaya lokal. Dan yang ketiga, menjaga identitas Bali di tengah globalisasi. Nah, di sini relevansi Trihita Karana itu ingin mewujudkan di mana Bali akan tetap berdiri tegak dengan kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur yang sebelumnya. Nah, selanjutnya integrasi Trihita Karana dalam pendidikan IPA di SMP. Nah, kurikulum dan praktek pembelajaran di sekolah menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi Trihita Karana untuk generasi muda atau penerus, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual atau pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan peduli terhadap lingkungan dan sesama manusia. Nah, berikut merupakan hubungan antara 3 aspek dalam pendidikan IPA di SMP. Yang pertama yaitu hubungan perayangan dalam pembelajaran IPA. Nah, seperti yang kita terapkan dalam proses pembelajaran, di mana pada saat kita menyampaikan suatu materi, itu pasti akan menghubungkan ke sikap siswa untuk memiliki rasa syukur. Nah, di sini saya mengambil contoh pada saat memberikan materi mengenai sistem tata surya. Nah, guru di sini tidak hanya membahas materi secara deskripsi ilmiah, tetapi juga dapat mengajak siswa melihat keteraturan pergerakan benda langit sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, kita memperlihatkan sebuah video
sistem tata surya. Di sana kita meminta untuk siswa mencermati video tersebut. Nah, di sana siswa akan mendapatkan fakta bahwa bumi berputar dengan kecepatan konstan tanpa membuat manusia serta isinya tidak terlempar. Nah, melalui refleksi tersebut, siswa dilatih untuk tidak hanya mengagumi pengetahuan ilmiah yang disampaikan oleh guru maupun dari pemahaman siswa dari video yang ditonton sebelumnya, tetapi juga menumbuhkan rasa kagum dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengatur segalanya dengan sempurna. Nah, di sana kita dapat mengaitkan dalam pembelajaran itu kepada aspek perayangan di mana hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu pawongan dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini merupakan hubungan manusia dengan manusia. Nah, saya ambil contoh dalam pembelajaran mengenai topik energi alternatif. Nah, dalam proses pembelajaran, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa siswa. Nah, untuk meminta siswa membuat alat sederhana seperti kincir angin mini atau panel surya sederhana menggunakan bahan bekas. Nah, dalam proses mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa perlu berdiskusi dengan teman kelompok, kemudian membagi tugas, siapa yang mendapatkan A, siapa yang mendapatkan B, kemudian saling membantu dan menghargai ide dari setiap anggota. Dari kegiatan tersebut, mereka tidak hanya memahami prinsip konversi energi, tetapi juga belajar bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada kerjasama semua anggotanya. Nah, di sana secara tidak langsung sudah terjadi proses hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, selanjutnya yaitu pelemahan dalam pembelajaran IPA. Nah, pelemahan ini merupakan hubungan manusia dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, IPA atau sains itu cakupannya yaitu membahas tentang alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh pada saat kita mengajarkan materi mengenai cuaca dan iklim. Pada materi tersebut, guru dapat meminta siswa melakukan pengukuran suhu, kelembapan, atau curah hujan sederhana menggunakan alat praktikum atau buatan sendiri. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat pola perubahan cuaca harian. Dari aktivitas ini dapat melatih keterampilan ilmiah sekaligus membuat siswa lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, terutama kaitannya dengan perubahan iklim yang kini menjadi isu global. Nah, dalam proses tersebut, siswa secara tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya karena diminta untuk mengukur suhu, kelembapan maupun curah hujan yang ada di lingkungan siswa belajar. Nah, selanjutnya yaitu relevansi global dan solusi krisis. Dunia saat ini menghadapi 3 krisis besar, yaitu krisis spiritual, krisis sosial, dan krisis lingkungan. Nah, pada filosofi Trihita Karana, hadir sebagai bentuk solusi untuk menyeimbangkan 3 dimensi tersebut. Nah, di mana perayangan, pawongan, dan pelemahan itu memiliki fungsi yang kuat dalam menghadapi krisis global yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bali. Nah, yang pertama untuk menghadapi krisis spiritual, di mana globalisasi sering membawa materialisme dan individualisme. Trihita Karana melalui perayangan menegaskan pentingnya spiritual sebagai penopang moral manusia agar manusia dapat berpikir jernih, kemudian memiliki rasa syukur dengan apa yang dimiliki, tidak berperilaku semaunya. Nah, kemudian selanjutnya pada krisis sosial. Nah, seperti konflik, intoleransi dan menurunnya solidaritas sosial dapat dijawab melalui pawongan yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan harmoni antar individu. Di sini diminta masyarakat itu saling berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Nah, selanjutnya
Krisis lingkungan. Nah, kerusakan alam akibat eksploitasi berlebihan dapat diminimalisasi melalui pelemahan yang menekankan manusia agar hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Nah, artinya itu kita sebagai manusia diminta untuk menjaga alam sekitar karena kita sangat bergantungan pada situasi lingkungan atau situasi alam. Nah, di mana alam itu nanti akan menghasilkan makanan untuk kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti halnya dalam membangun rumah, kita memerlukan batu, pasir dan sebagiannya. Dan di sana kita diminta untuk menjaga alam secara berkelanjutan agar tetap bisa digunakan untuk anak cucu kita nanti. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu pendidikan berbasis Trihita Karana tidak menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara pengetahuan atau secara intelektual, tetapi juga individu yang memiliki karakter yang kuat, bijaksana, peduli, dan siap menghadapi tantangan zaman yang akan datang berikutnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.